Lajeng konten seperti apa yang perlu ditonton agar bisa merubah masa depan? Ya yang jelas konten-konten yang membangun, konten-konten yang memberdayakan, konten-konten yang bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ya, yang perlu diingat, kita hidup sudah di zaman yang sangat modern. Sekali kita telat, itu udah kegiles dengan banyak informasi dan banyak teknologi-teknologi baru. Kita harus melek itu. Harus mengikuti, kita harus melek teknologi dan kita harus mengikuti. Nah, tidak itu saja ya, cari inspirasi itu yang cocok dengan kebutuhan kita, ya kan? Nggak perlu semua ditonton, tonton aja apa yang cocok, apa yang sekiranya masuk di logikamu, ya, sing sekiranya masuk akal itu ditonton, ya, sing nggak masuk akal nggak usah ditonton, gitu. Jadi benar-benar mengedepankan realitas yang ada. Oke, kita hidup di zaman modern, ya. Kita harus melek teknologi, kita harus mengikuti teknologi. Dalam berspiritual pun itu juga cari spiritual yang modern supaya semua bisa terbangun bareng-bareng, ya kan? Sing mengedepankan logika, sing logik. Gitu. Jadi konten-konten seperti itu ya, konten-konten yang membangun, konten-konten yang memberdayakan dirimu sendiri, yang bisa memberdayakan dirimu sendiri, konten-konten yang masuk akal ya, konten-konten yang itu relate dengan kehidupan atau relate dengan realitas kehidupan saat ini. Gitu. Biar kita nggak kejebak konten-konten motivasi yang pengen membangun bisnis. Ya, sekarang kan banyak orang-orang yang membuat konten-konten tentang bisnis, itu kan juga banyak. Yang sedang mengembangkan spiritual itu juga banyak. Tapi ya itu yang logis aja. Saya juga terlalu condong ke YouTube sekarang. Nggak bisa pekerjaan ini, ya udah tinggal lihat tutorialnya aja. Lah itu kitab akhir zaman ya. Aku selalu bilang sama teman-teman itu, oh YouTube itu kitab akhir zaman ya. Kita nyari apa aja di situ ada. Macem-macem wis ta. Mulai sing bermanfaat sampai sing gak bermanfaat. Mulai sing berfaedah sampai unfaedah itu ada semua. Jadi mau baik di YouTube itu ada, mau yang nggak baik di YouTube juga ada. Oke. Apa yang membuat mereka memiliki nasib beda padahal otaknya sama? Oke. Apa yang membuat mereka berbeda padahal Tuhan itu memberikan otak dengan kapasitas yang sama, gitu ya? Oke. Menungso itu dilahirkan di dunia. Ini versiku ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda ya nggak apa-apa ya. Perbedaan ini wajar dan kita harus belajar untuk bisa menerima perbedaan. Kalau menurutku ya, semua orang manusia dilahirkan di bumi ya, dilahirkan di dunia itu sudah dengan membawa 3 hal. Yang pertama, masing-masing manusia itu sudah membawa grand design hidupnya sendiri-sendiri, ya. Terus yang kedua, masing-masing manusia itu sudah membawa karmanya sendiri-sendiri, ya, yang harus diselesaikan. Terus yang ketiga, masing-masing manusia itu mempunyai tugas kehidupannya sendiri-sendiri. Nah, dan 3 hal ini wis gak iso diotak-atik iki. Jadi masing-masing orang itu bertanggung jawab atas 3 hal ini dan wajib melakukan 3 hal ini, ya. Nah, orang-orang sukses itu, ya, bisa jadi memang tugas kehidupannya begitu, ya. Bisa jadi memang karmanya begitu. Bisa jadi karena grand design-nya begitu, ya.
memang dia diciptakan sebagai motor kehidupan lah. Itu boleh dianggap motor kan di kehidupan sekarang itu, mereka itu kan, itu motornya ya. Mereka sudah ditakdirkan sebagai motor penggeraknya. Tapi dengan kapasitas, kalau kita kembali lagi dengan kapasitas otak yang sama, ya kenapa mereka bisa dan kenapa yang lain tidak bisa? Ya karena bisa memaksimalkan pikiran mereka masing-masing. Ya toh, gak usah ngelihat orang-orang itu. Kita aja kalau bisa memaksimalkan kapasitas pikiran kita, juga keren loh. Terus orang-orang yang, maksudku itu yang secara fisik itu bisa dilihat kemampuan mereka. Kalau misalnya orang kaya, ya lihatlah orang kaya yang di Indonesia itu yang mengendalikan perekonomian di negara ini, nggak usah jauh-jauh yang di dunia ya. Itu karena mereka bisa memaksimalkan kapasitas pikiran mereka masing-masing. Lebih mengoptimalkan otaknya. Iya, ya 3 itu tadi loh, berani bermimpi besar, berani mewujudkan mimpinya ya, berani untuk memberikan nilai tukar yang layak, memberikan daya terbaik, memberikan upaya terbaik ya toh. Lah untuk yang orang-orang seperti mereka, ngerintisnya juga nggak mudah kan, memulainya juga nggak mudah, berdarah-darah. Kita hanya ngelihat sekarang aja kan, tapi prosesnya mereka kan juga luar biasa. Menurutku sih begitu. Ketika kita bisa memaksimalkan kapasitas pikiran kita, bisa memaksimalkan kapasitas otak kita, ya apapun bisa terwujud. Ya 3 hal itu, berani bermimpi besar, berani mempunyai keberanian untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, ya, dan berani untuk memberikan nilai tukar yang pantas untuk perwujudan semua mimpi-mimpinya itu. Tapi tetap tidak melupakan 3 hal itu tadi ya, tugas kehidupan, grand design yang sudah disiapkan, dan karma-karma kehidupannya. Nggak bisa dirubah. 3 hal itu tidak bisa dirubah. Bunda, jika habis ini akan dimunculkan virus baru, bahkan ke depan tiap manusia akan ditanam chip, manusia akan dijadikan seperti robot. Nah, bagaimana menghadapi itu semua? Katanya kan begitu. Katanya begitu. Dan kita juga belum tahu kebenarannya kan. Jadi menurutku ya, aku beberapa kali ditanyai ini. Jadi menurut ya banyak, udah banyak yang concern ke sana, dan sudah banyak yang mulai nervous, ini bener nggak kehidupan nanti itu begini begitu. Udahlah, nggak usah mikir panjang-panjang. Wong kita itu juga nggak ngerti kan kita itu sampai kapan hidupnya gitu. Udah nikmati aja apa yang ada hari ini. Jadi manusia itu jangan terlalu melihat ke depan, juga jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Karena waktumu akan habis. Sebenarnya waktu yang sesungguhnya ini sekarang. 1 detik yang sudah lewat aja udah bukan jadi milik kita. Hanya menghabiskan energi. Udah concern dengan apa yang ada sekarang. Atau kalau bahasa orang-orang keren itu di sini, saat ini, sekarang. Kalau misalnya taruhlah besok pun itu terjadi, belum tentu kita ada di sana. Karena masa depan itu bukan milik kita. Bisa dibilang masa depan itu ya sekarang. Iya. Ya sekarang ini yang harus kita nikmati, yang harus kita maksimalkan, yang harus kita optimalkan. Terus yang harus kita berikan daya sebaik-baiknya. Yang sekarang ini. Jadi orang kalau fokusnya di sekarang, itu orang itu mudah happy, mudah gembira. Biasanya orang yang tidak mudah gembira itu karena pikirannya jauh ke depan. Atau ke belakang. Padahal kalau untuk yang ke belakang udah kita nggak mungkin bisa balik.
Terus kalau untuk yang ke depan belum tentu kita ada di sana. Jadi benar-benar kita harus fokus di sini saat ini sekarang, itu yang harus kita optimalkan, kita maksimalkan dan kita nikmati. Karena hidup yang sebenarnya itu ya saat ini.